Anak-anak berhak mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua mereka. Namun, apa jadinya jika orang tua tersebut bersifat toksik? Bagaimana rasanya jika saya memberitahu Anda bahwa pada tahun 2008, Administrasi Anak dan Keluarga di Departemen Kesehatan dan Layanan Manusia Amerika Serikat melaporkan bahwa lebih dari 50.000 anak secara resmi diakui sebagai korban pelecehan emosional. Apakah kata-kata yang menyakitkan, baik disengaja atau tidak, dapat meninggalkan luka dan kenangan yang berlangsung dari waktu yang singkat hingga seumur hidup? Kata-kata menyakitkan bisa datang dari orang-orang yang kita cintai, seperti orang tua. Dan penyiksaan psikologis dan mental bisa merusak bagi banyak orang, terutama anak-anak mereka. Cara orang tua membesarkan anaknya dan berperilaku di sekitar mereka, seperti meletakkan landasan dasar yang membentuk karakter dan rasa percaya diri mereka. Jadi, bagaimana Anda bisa tahu jika orang tua atau wali mereka itu toksik? Berikut adalah 8 hal yang sering dikatakan oleh orang tua toksik yang dapat mempengaruhi kehidupan seorang anak. 1. Menghina penampilan mereka. Kamu jelek, terlalu gemuk, terlalu pendek, terlalu kurus, atau rambutmu buruk. Merendahkan seorang anak berdasarkan penampilan mereka, kemungkinan akan menambah kecemasan mereka terhadap penampilan mereka dan khawatir tentang penampilan tubuh mereka. Ini bisa menyebabkan masalah emosional serius, seperti gangguan makan. Orang tua seharusnya mengajarkan mereka bagaimana mencintai diri sendiri, tidak peduli bagaimana mereka terlihat di luar. 2. Mengajukan pertanyaan provokatif tentang perilaku mereka, seperti, kenapa kamu berperilaku sangat aneh? Kenapa kamu berjalan seperti itu? Mengunyah seperti itu? Bergerak atau berbicara seperti itu? Anak-anak cenderung mempercayai semua yang orang tua mereka katakan, jadi pertanyaan sarkastik atau ucapan seperti ini bisa membuat anak itu merasa bahwa ada sesuatu yang salah dengan mereka. Ini akan membuat anak itu kesulitan menjadi diri mereka di sekitar orang lain, bahkan saat mereka dewasa. Dan mereka mungkin akan terjebak dalam rasa tidak nyaman dan rasa takut bahwa orang lain akan menertawakan mereka atau memperhatikan kekurangan yang dibuat oleh orang tua toksik mereka. 3. Keinginan yang egois. Aku berharap kamu tidak pernah lahir, aku berharap dulu aku melakukan aborsi, aku menyesal mempunyaimu, aku harap kamu adalah anak yang berbeda. Orang tua seharusnya tidak pernah mengatakan hal-hal ini kepada seorang anak. Itu akan membuat mereka merasa mereka seharusnya tidak ada di dunia ini pada awalnya, dan bahwa mereka tidak layak untuk hidup. Ucapan ini sangat berbahaya bagi seorang anak, untuk manusia secara umumnya. Itu menghilangkan rasa identitas mereka, yang bisa menyebabkan menyakiti diri sendiri dan depresi awal. Seharusnya, orang tua membuat mereka merasa dicintai dan dihargai. 4. Membuat anak merasa seperti beban. Kamu membuatku menghabiskan banyak uang, sangat sulit untuk merawatmu, mempunyaimu membuatku lelah. Jika seorang orang tua mengatakan hal ini kepada anak mereka, anak itu akan merasa seperti beban. Itu akan membuat mereka secara tidak sadar menyembunyikan kebutuhan, perasaan, dan masalah mereka, hanya untuk menghindari kemarahan orang tua. Mengingat itu, Nemours, sebuah sistem nirlaba kesehatan anak-anak, melaporkan bahwa kekurangan cinta dan kasih sayang atau kekurangan barang materialistis adalah beberapa penyebab seorang anak untuk memilih mencuri atau menjadi kasar. 5. Perbandingan yang tidak sehat. Kenapa kamu tidak seperti saudaramu, sepupu atau anak lainnya? Anak-anak lain lebih baik daripada kamu. Ini akan mengurangi rasa percaya diri seorang anak dengan besar, dan membuat mereka berpikir bahwa mereka tidak akan menjadi cukup baik. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba. Juga, membandingkan saudara dengan satu sama lain hanya memicu hubungan tidak sehat di antara mereka. Ini akan membuat mereka merasa iri dan benci terhadap satu sama lain. Saudara seharusnya secara adil diberikan hak untuk membuat identitas independen mereka sendiri. 6. Ungkapan yang menyakitkan seperti, kamu tidak pintar, tidak ada gunanya, kamu tidak bisa menang, atau kamu tidak akan bisa sukses dapat merusak kepercayaan diri seorang anak. Oleh karena itu, sangat penting bagi orang tua untuk selalu mendukung dan membangun kepercayaan diri anak mereka. 7. Mengancam akan meninggalkan anak seperti, aku akan meninggalkanmu, aku akan membiarkanmu, kamu akan bangun dan tidak menemukanku, atau aku hanya akan menghilang, dapat menimbulkan trauma penelantaran pada anak. Hal ini dapat membuat mereka takut bahwa orang-orang yang mereka cintai akan meninggalkan mereka karena kepribadian mereka. 8. Janji palsu seperti, jika kamu melakukan ini aku akan membelikanmu itu, atau aku akan membawamu ke sana lain kali,
namun kemudian tidak ditepati, dapat menghancurkan kepercayaan anak. Hal ini dapat membuat anak merasa dikhianati dan sulit untuk mempercayai orang lain dalam hidup mereka. Untuk menyimpulkan, meskipun kata-kata tidak berbahaya secara fisik, mereka bisa menjadi sangat berbahaya bagi jiwa dan kesehatan emosional seseorang. Masa kanak-kanak adalah bagian penting dalam kehidupan setiap orang, karena masa ini membentuk sifat, perilaku, dan kepercayaan kita. Apakah kamu pernah mengalami salah satu bentuk penganiayaan ini? Bagaimana perasaanmu tentang hal tersebut? Apakah kamu mengenali orang yang pernah mengalami hal ini dan bisa mendapatkan manfaat dari video ini? Mohon pertimbangkan untuk membagikan video ini agar dapat mencapai perhatian lebih luas, sehingga orang tua atau calon orang tua bisa lebih berhati-hati dalam berbicara dengan anak mereka. Jika kamu mendukung misi kami, jangan lupa untuk berlangganan ke Mr. S untuk mendapatkan lebih banyak konten menarik lainnya. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.